Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang saya banggakan, kawan-kawan operator kapal feri Roro, ada suatu aktivitas yang sangat penting di dalam mengoperasikan kapal feri Roro, yaitu melakukan apa yang dikenal dengan manajemen risiko pengoperasian kapal feri Roro. Di dalam mengoperasikan kapal feri Roro, terkait dengan risiko, tentunya operator kapal feri Roro harus bisa mengidentifikasi bahwa di dalam mengoperasikan feri Roro ada satu risiko yang harus diidentifikasi. Di dalam mengidentifikasi kapal feri Roro, salah satunya yang menjadi identifikasi yaitu cuaca buruk. Ya, di samping cuaca buruk ada yang namanya kapal kesulitan navigasi, yang berikutnya kerusakan mesin kapal, kecelakaan kapal feri Roro, kemudian keramaian penumpang, penumpukan penumpang, keramaian kendaraan, penumpukan kendaraan. Itu juga merupakan identifikasi risiko. Ada juga kesalahan yang dilakukan oleh manusia, itu juga salah satu identifikasi risiko, ya. Ancaman keamanan kapal feri Roro itu merupakan satu identifikasi risiko. Juga ada namanya keselamatan penumpang, ya, keselamatan penumpang, keselamatan kru, keselamatan orang-orang yang berada di atas kapal feri, itu merupakan identifikasi risiko. Ada juga yang terkait dengan pencemaran lingkungan di dalam mengoperasikan kapal feri Roro. Risikonya mencemari lingkungan. Ini harus kita identifikasi. Ada satu lagi identifikasi yang sangat penting, yaitu perawatan, ya. Perawatan daripada kapal dan umur kapal. Perawatan kapal dan umur kapal, apalagi kapal-kapal yang berusia sudah tua. Ada lagi namanya gangguan teknis maupun elektronik. Itu juga merupakan identifikasi risiko. Dan ada juga namanya isu-isu terkait dengan dukungan finansial atau keuangan untuk mengoperasikan feri Roro, mengamprah logistik, yang kesulitan dalam hal finansial, itu juga merupakan identifikasi risiko. Nah, kali ini saya akan hanya membahas lebih detail lagi apa itu identifikasi risiko terkait dengan cuaca buruk. Nah, cuaca buruk itu adalah identifikasi risiko. Apa aja sih identifikasi risiko itu? Ternyata identifikasi risiko untuk cuaca buruk itu adalah adanya badai. Ya. Kalau kita mengoperasikan kapal feri Roro, ya, kemudian ada namanya badai, maka itu bagian daripada cuaca buruk, ya, bagian daripada cuaca buruk, dan ini bagian daripada identifikasi risiko. Yang kedua apa? Yang kedua namanya kabut tebal, ya. Misalnya mengoperasikan kapal, cuaca buruknya ternyata nggak bisa melihat pemandangan dari luar keluar, ya. Akhirnya kesulitan untuk menavigasi. Itu juga merupakan identifikasi risiko, ya. Kemudian hujan lebat. Wah, saking lebatnya hujannya sehingga
jurumudi tidak bisa melihat suasana di luar, kapten kapal tidak bisa melihat, ABK yang berada di anjungan tidak bisa melihat kondisi luar karena hujan lebat. Ya. Ada lagi yang berikutnya namanya gelombang tinggi, ya. Ada gelombang yang tinggi, ada yang setengah meter, 1 meter, 2 meter, 3 meter kadang-kadang, sehingga membahayakan bagi kapal feri Roro. Ini merupakan satu cuaca buruk, salah satu kondisi laut di mana bisa mengakibatkan cuaca buruk, dan cuaca buruk itu merupakan bagian daripada identifikasi resiko. Kemudian di samping gelombang ada namanya arus, ya. Arus yang cukup kuat, deras, sehingga gerakan kapal bisa tershifting gara-gara adanya arus. Ini merupakan hal-hal yang bisa mempengaruhi cuaca buruk. Cuaca buruk ini dapat mempengaruhi pengoperasian kapal, ya. Arus yang kuat seperti di Ketapang Gilimanuk, kadang-kadang arus yang kuat menuju ke arah Lautan Hindia, ya. Kemudian cuaca dingin yang ekstrim. Nah, ini di Indonesia nggak ada, ya, jarang, karena kita mempunyai 2 musim, ya, musim panas dan musim dingin. Kalau musim dingin pun tidak ekstrim. Tapi kalau kita berada di daerah subtropis atau di daerah utara lagi, yang mendekati kutub utara, itu ada namanya cuaca dingin, ya. Apalagi di kutub, nah itu namanya juga disebut cuaca buruk. Kita melewati suatu daerah yang kita kenal dengan cuaca buruk. Nah, cuaca-cuaca ini, ya, badai misalnya, ya, badai laut dengan angin yang kencang. Biasanya badai itu ada angin yang berhembus kencang, ya, angin yang berhembus kencang, dan bisa mengakibatkan gelombang tinggi, ya. Ada orang lapangan bilang ada kuda putih namanya. Kalau sudah ada kuda putih itu artinya ada angin yang kencang, ya, yang dapat membuat perjalanan kapal yang tadinya tenang dengan adanya gelombang yang tinggi ini akhirnya menjadikan berbahaya, berisiko, ya. Kapal feri bila menghadapi badai, maka kapal feri tersebut akan menghadapi suatu identifikasi namanya cuaca buruk. Kapal feri dapat terguncang, kadang-kadang tidak reguler, kadang-kadang yawing, pitching, heaving jadi satu, sehingga kapal feri dapat terguncang oleh adanya gelombang yang besar dan angin yang kuat. Itulah namanya badai, dan badai ini adalah merupakan cuaca buruk. Apalagi yang tadi kita sebut kabut tebal, ya. Kabut tebal itu kalau menurut catatan kami adalah kabut yang sangat tebal. Artinya kita tidak bisa melihat, bukan hujan, ya, tapi kabut. Kayak embun pagi di puncak itu ada gunung, kadang-kadang berkabut, kabutnya tebal, sehingga kru kapal, ABK maupun kapten tidak bisa mengendalikan pandangannya, kapalnya dan pandangannya untuk mengarahkan kapalnya. Hal ini bisa mempengaruhi jarak pandang, ya, yang menurut ketentuan adalah 2,5 kali pada panjang kapal. Ini jarak pandangnya mungkin hanya sampai 5 meter dari ujung forepik gitu. Bahkan di atas kapal pun terjadi kabut. Jarak pandang yang signifikan, tidak bisa melihat lingkungan laut. Ini adalah
eh, disebut dengan kabut tebal, yang notabene ini adalah salah satu daripada cuaca buruk. Kabut tebal ini itu berpotensi menyulitkan navigasi kapal. Kalau ada kapal berada di depannya, tidak bisa terlihat. Di dalam radar bisa ngelihat, tetapi kondisi lautan secara physically real tidak bisa dilihat. Meningkatkan terjadinya risiko kapal mengalami tabrakan, ya. Apalagi kapal dengan kecepatan yang agak tinggi. Tabrakan dengan kapal lain, tabrakan dengan objek-objek yang berada di lautan. Dan kabut tebal ini bagian daripada cuaca buruk. Apalagi hujan yang lebat, seperti yang saya katakan tadi. Hujan yang lebat, kalau hujannya biasa sih nggak apa-apa, hujannya sedang nggak apa-apa, masih kelihatan. Tapi kalau hujannya lebat, membuat dek kapal menjadi licin, di samping tidak bisa melihat, dek kapal itu menjadi semakin licin, terutama daerah top deck, daerah-daerah yang terekspos, sehingga licin, orang bisa tergelincir jatuh. Semua penumpang bisa tergelincir. Kendaraan yang tadinya kalau diikat dengan cargo securing manual, oke lah, nggak apa-apa. Tapi kalau tidak diikat, wah apalagi. Ya, mengganggu pengoperasian kapal. Artinya kalau ada hujan lebat, pasti mengganggu pengoperasian kapal. Bisa kita lihat di dalam YouTube itu ada tampilan-tampilan kapal yang dalam keadaan hujan lebat, terutama pada saat terjadi bongkar muat, ya, kapal keluar dari kendaraan keluar dari feri atau kendaraan masuk ke kapal feri, ramdornya terbuka tetapi kondisinya licin. Itulah namanya cuaca buruk, yaitu komponennya namanya hujan yang lebat. Ada lagi, apalagi gelombang yang tinggi, ya. Gelombang yang tinggi, ya. Dari garis rata-rata air laut ada gelombang tinggi, puncak gelombang itu ada amplitudonya. Gelombang yang tinggi itu terutama di lautan-lautan yang terbuka, ya. Kalau lautan masih tertutup itu biasanya jarang sekali terjadi gelombang yang tinggi. Misalnya di selat-selat itu biasanya jarang gelombang yang tinggi. Tapi kalau di lautan terbuka dapat terjadi gelombang yang tinggi. Dan dapat membuat kapal feri Roro dengan adanya gelombang itu mengalami terjadi goncangan atau kadang-kadang pitching, ya. Kadang-kadang pitching, kadang-kadang rolling, ya, kadang-kadang heaving, ya, kadang-kadang yawing, terjadi yawing, ya. Ini disebabkan karena salah satu jenis cuaca buruk namanya gelombang yang tinggi, ya, dan bisa berdampak pada kenyamanan penumpang. Penumpangnya bisa mabuk, kadang-kadang mabuk laut, muntah lagi di situ. Ya, kenyamanan penumpang terganggu. Ini merupakan satu jenis daripada cuaca buruk, dan cuaca buruk ini adalah identifikasi risiko. Nah, itulah kalau kita mau belajar manajemen risiko harus tahu sampai detail apa itu cuaca buruk. Apa jenis-jenis cuaca buruk? Salah satu diantaranya adalah gelombang yang tinggi. Ada lagi namanya arus yang kuat. Ya, gelombangnya nggak ada, tapi di air yang ada kencang, arus yang ada di laut itu kencang, yang dapat mempengaruhi pergeseran kapal, kemampuan kapal untuk melakukan orah gerak, ya.
kemampuan kapal melakukan olah gerak itu terganggu. Bahkan kadang-kadang kapal itu sampai mau menuju dari satu titik A ke titik B, karena arusnya kencang dari kiri, dia harus bergerak ke kiri supaya bisa masuk ke B, ya, menggunakan sistem gaya vektor resultan. Nah, itu berbahaya, ya, berbahaya. Jadi mempunyai kemampuan olah geraknya terganggu dengan adanya kencang, ya. Kapal kadang-kadang berlabuhnya pun bisa bergeser tidak tepat pada terminal, ya. Ramdornya tidak tepat, kadang-kadang sulit sekali mengepaskan ramdornya duduk pada dermaga, terutama saat kapal memasuki dermaga atau kapal di mana kendaraan turun dan muatan naik, berikutnya naik. Itu adalah yang namanya adanya arus, ya, arus yang kuat. Ada namanya cuaca dingin yang tadi saya katakan hanya ada di daerah subtropis dan daerah mendekati kutub, daerah perairan mendekati kutub. Suhunya bisa menjadi dingin, ya, kru kapal harus melawan kondisi dingin. Penumpang pun juga harus melawan kondisi dingin yang mempengaruhi kondisi peralatan keselamatan kapal, ya, dan juga kenyamanan penumpang. Kalau dia tidak ada heaternya, sangat dingin, bisa katuen, ya, bisa katuen gitu. Sahabatku, kapal feri ada yang namanya cuaca buruk, itu ada namanya es, ya. Kalau di Indonesia kita tidak pernah menghadapi es, tapi kalau di daerah kutub kita menghadapi es. Ini adalah bagian atau komponen daripada cuaca buruk. Kesimpulan dari apa yang saya sampaikan ini bahwa ketika terjadi cuaca buruk, ya, seperti yang saya sebutkan tadi, maka operator kapal biasanya melakukan pemantauan situasi, melakukan pengamatan akan situasi tersebut. Harus dipantau dengan cermat dan dapat memutuskan apakah kapal tersebut harus menunda operasi atau menjalankan operasi, ya, menunda operasi atau membatalkan operasi perjalanan kapal atau melanjutkan atau membatalkan perjalanan. Demi untuk apa? Keselamatan penumpang, keselamatan kendaraan, dan juga tentunya keselamatan awak kapal. Penumpang sebaiknya selalu memeriksa perkembangan cuaca, ya. Kalau ada cuaca buruk, ya sebaiknya mungkin tidak melanjutkan untuk menggunakan kapal, ya. Mungkin menunda dulu. Informasi-informasi dari BMKG itu sangat diperlukan. Itulah kawan-kawan sahabatku, para operator kapal, terkait dengan identifikasi risiko kita menghadapi satu item namanya cuaca buruk, ya. Nanti pada kesempatan yang akan datang saya akan mendetailkan masalah identifikasi risiko terkait dengan kesulitan untuk menavigasi kapal. Demikian, semoga bermanfaat bagi sahabat-sahabatku semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.